Halo semuanya, saya merasa bangga dan merasa terhormat untuk berdiri di hadapan kalian lagi. Perkenalkan, nama saya Rizky H.C. Riyadi. Sebelumnya, angkat tangannya siapa yang sering banget nonton sosial media sebelum tidur. Nah, ini jangan sampai teman-temannya, jangan sampai keseringan karena ini bisa membuat kalian menjadi terpikirkan. Contohnya, saya mempunyai teman, anggap saya namanya Jidan. Jidan ini dia itu mempunyai hidup yang biasa saja dan serba kecukupan. Tapi karena dia sering banget ke sosial media sebelum tidur, dia jadi sering overthinking malam-malam. Kok bisa ya kehidupan mereka itu kayak seneng banget, kayak happy banget gitu. Kok gue nggak bisa ya? Nah ini teman-teman menjadi indikasi kalau kalian tuh kena yang namanya FOMO teman-teman. Jadi pengen banget ikut-ikutan sesuatu. FOMO ini adalah fear of missing out. Tujuan saya di sini adalah untuk memberikan beberapa tips supaya mengubah menjadi FOMO menjadi JOMO atau joy of missing out. Apa saja tipsnya? Oke teman-teman, jadi karena kemarin setelah gue kasih contoh, ya kan, apa itu JOMO, FOMO dan lain-lain. Sekarang gue akan menerangkan dulu apa itu FOMO ke kalian. Yang pertama, FOMO adalah fear of missing out teman-teman. Fear of missing out ini adalah perasaan cemas atau khawatir saat merasa ketinggalan acara, pengalaman, atau peluang menarik yang dialami oleh orang lain. Fenomena ini diperparah oleh media sosial yang menampilkan kehidupan terkurasi, memicu keyakinan bahwa orang lain itu mengalami peristiwa memuaskan saat kita tidak hadir. Nah, hal ini berdampak pada psikologis teman-teman. Yang pertama, ada kecemasan sosial, keyakinan gigih bahwa orang lain lebih bersenang-senang. Yang kedua, ada perbandingan diri. Perbandingan diri ini dipicu oleh perbandingan dengan orang lain di media sosial. Yang ketiga, ada mental kesehatan atau kesehatan mental, memicu stres, kecemasan, dan perasaan tidak ada yang tidak kuat. Jadi gimana perasaannya? Kayak ada satu hal yang kayak ada yang something wrong gitu lah, ada satu yang salah gitu di hati kita itu. Nah yang terakhir ada perilaku kompulsif atau terus-menerus memeriksa ponsel atau media sosial. Jadi di saat kita itu sedang mengalami indikasi FOMO, kita tuh pasti kayak aduh ada apa lagi ya, apa sih update terbaru gitu, apa sih update-nya lagi ini, teman gue ngapain sih. Nah itu, jadi perilaku kompulsif ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian udah mulai kayak ngecek-ngecekin HP terus nih, kalau misalkan ada yang upload story, hati-hati FOMO. Nah sekarang kita akan mengenal JOMO atau joy of missing out. JOMO atau joy of missing out adalah kebalikan dari FOMO. Ini adalah perasaan puas dan damai, saling memilih untuk memprioritaskan perawatan diri. Jadi kalau FOMO itu kita ngeliat orang lain dan kita ingin seperti dia, kita kan otomatis tidak mencintai diri sendiri gitu. Kita nggak tahu, kita tidak mengenal diri sendiri, kita tidak tahu apa yang terjadi sama diri kita sendiri. Kita cuma pengen kita tuh kayak dia gitu loh. Nah, itu FOMO. Kalau JOMO itu kita enjoy aja apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan bahkan kita tuh bisa tidak menjadi competitor, ya kan, karena kompetitor itu sangat bahaya. Waktu pribadi atau hal yang bermakna. Nah, jadi JOMO ini sangat berguna sekali untuk kita teman-teman, apalagi kita tuh Gen Z, gen yang dimana pasti banyak pikiran, pasti banyak acuan, apalagi soal finansial. Jadi kita tuh jangan FOMO lah teman-teman ya, harus enjoy gitu. Kalau kita ketinggalan sesuatu, enjoy aja. Nah sekarang gua akan membahas 5 manfaat JOMO untuk kesehatan mental. Nah yang pertama, ada fokus pada diri sendiri. Yang kedua, ada mengurangi stres dan kecemasan. Ketiga, peningkatan kesehatan mental. Keempat, kualitas hidup yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Jadi JOMO ini banyak banget kesehatan mental yang apa ya teman-teman ya. JOMO ini kayak selain bagus untuk dompet, bagus juga untuk kesehatan jiwa teman-teman. Sekarang ada cara kedua, manajemen media sosial yang baik. Kan ada 3 tuh, tadi tuh udah ada gue jelasin dulu manfaatnya itu, manfaat JOMO. Di video sebelumnya itu ada 3 kan. Yang pertama, yang tadi gue sebutin itu, sehat untuk mental. Yang kedua sekarang manajemen media sosial yang baik. Yang pertama ada batasi waktu layar teman-teman. Terapkan batas waktu harian untuk penggunaan aplikasi. Jadi kalian tuh jangan 24 jam depan HP mulu, mau ngapain gitu loh ya kan. Yang kedua ada kurasi umpan berita teman-teman. Pilih konten positif yang menginspirasi
bukan konten negatif yang membuat kalian ingin teraspirasi gitu, dan kayak gitulah gitu. Terus ada jeda digital. Jadwalkan waktu offline Anda untuk beristirahat. Seperti yang gue bilang tadi di awal, jadi kalian tuh di hidup ini tuh jangan ngatin HP, mau ngatin layar, mau ngapain gitu ya teman-teman, mau ngapain. Jadi kalian tuh harus jeda dulu. Oke, saatnya istirahat, tidur dulu ya kan, santai-santai dulu gitu ya kan. Jadi santai saja, enjoy aja. Yang terakhir ada sadar tujuan teman-teman. Tanyakan tujuan sebelum kalian membuka aplikasi. Tujuan kalian buka aplikasi ini apa sih sebenarnya? Kayak kalian ingin melihat kah, mau nyari-nyari berita kah, atau apakah gitu. Jadi manajemen media sosial yang bijak ini sangat diperlukan untuk enjoy of missing out teman-teman. Ada 3 langkah praktis menuju JOMO. 3 langkah praktis teman-teman. Yang pertama ada manajemen media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetapkanlah batas waktu harian, kurasi umpan berita positif, praktik detox digital berskala. Yang kedua ada prioritaskan diri sendiri. Kenali kebutuhan pribadi Anda, jadwalkan waktu saya tanpa gangguan. Berani berkata tidak dengan apa yang ada di sosial media. Yang terakhir, ada fokus pada nilai inti. Identifikasi 3-5 nilai inti pribadi. Selaraskan aktivitas dengan nilai. Yang terakhir, fokus pada kualitas. Ada yang namanya value teman-teman, atau di sini tuh gue sebutnya itu kayak apa ya? Fokus pada nilai-nilai inti. Yang pertama ada identifikasi nilai inti. Luangkan waktu untuk merenung dan menuliskan 3-5 nilai inti yang paling penting bagi kalian. Misalnya keluarga, kreativitas, kesehatan, pertumbuhan, ketenangan. Sejajarkan dan nikmati proses teman-teman. Pastikan aktivitas harian selaras dengan nilai-nilai inti Anda. Kurangi kegiatan yang memicu FOMO. Ya, kurangi kegiatan yang memicu FOMO. Dan alihkan fokus dari hasil ke pengalaman serta prosesnya. Ibaratnya gini teman-teman, FOMO tuh kayak iceberg gitu, kayak gunung es. Gunung es kan misalkan cuma segini doang, itu kan bawahnya, wah. Jadi apa yang terlihat di permukaan belum tentu bagus di kedalaman teman-teman. Itu FOMO. Yang terakhir ada hidup yang lebih otentik. Hidup yang otentik itu dimulai dari kita sendiri. Perjalanan dari FOMO ke JOMO adalah pilihan sadar untuk memprioritaskan diri, kesehatan mental, dan kebahagiaan sejati. Ini tentang memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan energi Anda, merangkul joy of missing out, dan menemukan kedamaian dalam hidup yang lebih otentik. Mulailah perjalanan JOMO Anda hari ini. Terima kasih untuk bagi yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.